Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, gimana nih kabarnya? Baik. Oke, mungkin pertama-tama kita kenalin diri dulu ya. Perkenalkan, nama aku Zahwa Fabila, biasa dipanggil Zahwa. Terus boleh lanjut ke yang lain? Oke, perkenalkan nama saya Hashim Arim Karam, bisa dipanggil Hashim. Perkenalkan nama saya Fana Rizky Aulia, biasa dipanggil Aan. Oke, halo Hashim, halo Aan. Nah, kira-kira lagi pada di mana nih? Lagi kesibukan apa aja? Kalau aku sih biasa ya, kesibukannya paling tugas. Oh iya, oke, tugas ya. Kalau Hashim gimana? Kalau Sama, biasanya tugas. Oke. Nah, jadi hari ini kita bertiga rencananya akan membahas soal salah dua negara yang katanya lagi sangat mesra, yaitu Cina dan Malaysia. Seperti yang kita ketahui, Cina kan merupakan negara yang belakangan ini lagi disebut-sebut sebagai the emerging economic superpower, karena dalam beberapa dekade ini, Cina memang menjadi negara pengekspor terbesar di dunia. Kemudian Cina juga berinvestasi dalam sektor-sektor seperti kayak infrastruktur dan pembangunan, yang mana hal-hal tersebut itu menjadikan Cina sebagai negara dengan ekonomi terbesar di dunia. Tapi tentunya masih setelah Amerika Serikat. Kemudian, kalau Malaysia sendiri, hubungannya dengan Cina ini sebenarnya bisa dikatakan sudah ada histori sejak tahun 1976. Di mana Malaysia sudah mengekspor beberapa komoditinya ke Cina. Lalu, kira-kira apa sih yang membuat hubungan antara Cina dan Malaysia ini mesra, terutama di masa pandemi ini? Kalau misalnya membahas tentang kerjasama antara Cina dan Tiongkok itu kan yang pasti udah tergambar di benak orang-orang itu kerjasama di sektor komoditas kayak kelapa sawit, karet, sama besi kan. Nah, kira-kira di zaman pandemi COVID-19 ini, kita tahu Cina itu kan salah satu negara pemasok vaksin. Apakah ada kerjasama dalam hal vaksin dan obat-obatan mungkin di antara Malaysia dan Tiongkok ini? Kalau dari kalau dari bacaan aku sih yang aku dapetin mungkin ya, setauku mereka itu membuat kayak perjanjian sih, bantuan jatuhnya. Jadi Cina ini sama Malaysia mereka kerjasama dalam untuk kayak penyembuhan lah atas COVID ini gitu. Jadi Cina ini juga membantu Malaysia ngasih manfaat banyak manfaat gitu untuk mencegah pandemi gitu, melewati ya kerjasama vaksin COVID tadi. Dan mereka ini juga kerjasama dalam penelitian obat-obat yang lainnya, bukan hanya tentang vaksin saja, tapi obat-obatan yang lain juga mereka kerjasama di bidang itu. Nah, mereka memperkuat di strategi itu karena bisa dilihat bahwa Malaysia sampai saat ini masih dalam tahap penyembuhan lah terhadap COVID. Masih negaranya belum terbuka lebar lah gitu. Jadi masih banyak yang terkena kasus COVID gitu sih ya. Terus
Ya, Malaysia juga berharap bisa dapat pengalaman lebih banyak gitu dari Cina untuk bisa mendorong kerjasama ini agar kasus COVID ini dan kesehatan yang lainnya bisa terpenuhi layaknya, layaknya apa ya, tentang perdagangan sih di dalam kerjasama gitu, atau tentang investasi gitu-gitu. Nah, tapi mereka ini menekankan di tenaga kesehatan gitu untuk ya pandemi virus corona yang ada di ASEAN ini gitu. Tapi Cina memilihnya Malaysia untuk kerjasama itu agar bisa menyelesaikan vaksin ini COVID untuk masyarakat banyak gitu. Oh gitu, oke. Kalau misalnya tentang vaksin sendiri, itu berarti Tiongkok ini ngejual atau memang dikasih aja? Nah, dari sepengetahuanku sih, Cina ini memang memberikan secara gratis ya gitu untuk kerjasama vaksin ini. Tapi ya pasti ada salah satu syaratnya juga dong untuk bisa dapetin gratis ini. Pasti ya Cina juga membangun kerjasama lain mungkin gitu. Oh, jadi ada timbal balik ya? Iya, harus ada timbal balik dalam hal ini, karena ya nggak mungkin juga Cina ngasih cuma-cuma tentang vaksin ini, karena kan pembuatannya aja juga ya, agak sulit sih kalau dibilang itu butuhkan dana banyak gitu. Nah, kira-kira timbal balik yang disepakati sama Cina dan Malaysia tuh apa? Ini sih dalam bidang ekonomi sih biasanya, kayak mereka Malaysia ini nge-ekspor ke Cina waktu tahun 2020 mencapai ini sih rekor tinggi ekspornya, itu didorong sama produk ya kayak komoditas gitu, kayak minyak kelapa sawit, karet, kertas, besi baja gitu. Jadi mereka ini timbal baliknya ya bagian itu. Jadi kalau dibilang mungkin Cina ngasih ini vaksin, Malaysia ngasih ekspornya itu. Tapi mungkin ada kerjasama yang lainnya dari antara Cina sama Malaysia. Nah, kira-kira kerjasama lain tadi antara Cina dan Malaysia ini apa aja? Mungkin ya lebih ke ini sih, kayak kerjasama bilateralnya ya bagian bidang energi, terus dalam hal investasi, terus ketahanan pangan gitu. Maksudnya tuh seberapa yakin Malaysia tuh membeli dosis vaksin Cina? Saya sih Mungkin apa ya, kalau seberapa yakin ya pasti ada lah beberapa, mungkin setengah vaksin yang dibeli sama Malaysia ke Cina. Antara ya nggak mungkin dong Cina ngasih kayak cuma-cuma dengan gratis semua gitu, pasti ada embel-embel lah, bayar dong kasih gitu, kayak ya setengah harga deh bayar gitu, aku ngasih gratis ini. Misal Cina ngomong kayak gitu ke Malaysia gitu sih. berarti udah dicoba dong.
berhasil. Udah berhasil diuji coba dan dinyatakan ya Malaysia berhasil gitu ngatasin vaksin ini. Oke, terima kasih. Oh, sama mungkin ini kali ya. Aku mau nanya. Jadi kalau misalnya kerjasama vaksin ini apakah cuma sekali? Kan berarti kalau misalnya yang awal-awal berarti Sinovac ya? Iya Sinovac. Nah itu apakah memang Sinovac terus atau ya pokoknya kalau misalnya dari Tiongkoknya sendiri bikin vaksin baru atau ada ya inilah apa namanya upgrade apa atau gimana itu tetap kerjasama juga gitu atau cuman ya udah sekali aja? Mungkin ini sih banyak kan yang masuk vaksin itu di negara manapun gitu, ada mungkin Sinovac, ada AstraZeneca dan lain-lain gitu. Tapi kan kerjasama ini dari Tiongkok sendiri yang membuatnya kan Sinovac. Jadi kerjasama ini ya dijalankan ya cuma Sinovac. Mungkin kalau Tiongkok buat yang baru lagi pasti Tiongkok juga bertanya apa mau kerjasama lagi di vaksin yang baru ini gitu sih. Oh berarti ya berkelanjutan ya? Iya kayak lebih ke berlanjutan tapi dengan persyaratan gitu. Kayak, mau nggak kalau misalnya aku kerjasama lagi sama kamu gitu. Misalnya ditanya kayak gitu dari Cina. Kalau misalnya Malaysianya memang setuju tentang itu ya udah akhirnya kerjasamanya ya dilakukan lagi dengan mungkin vaksin yang baru gitu. Tapi kalau misalnya kayak kontrak, biasanya kan ada kontrak gitu kan. Ya udah kontraknya kalau cuma satu ya udah satu. Kalau misalnya ada yang lain lagi ya kontrak lagi itu jadinya. Oh oke. Tapi apakah dari kerjasama keduanya ini ada gak sih kayak apa ya? Kan kita tahu dua-duanya ini punya isu masing-masing ya di negara masing-masing lah. Nah, apakah isu-isu yang terjadi di negara masing-masing ini apa ya bisa dikatakan menghambat gitu kerjasama di keduanya? Mungkin bisa sih kayak kerjasama keduanya ini apa ya menyinggung persyaratan lain sih mungkin ya. Kayak lebih ke arah gini, kalau misalnya nih si Cina sama Malaysia ini kerjasama di kesehatan pasti selalu ada aja kayak kerjasama lain yuk gitu. Misalnya diajak Cina ya ayo kata Malaysia, ya udah akhirnya mereka kayak buat kerjasama yang baru lagi gitu. Oke. Mungkin kayak gitu. Oke. Nah, tadi kan udah dijelasin nih tentang Belt and Road Initiative. Kira-kira kerjasama antara China sama Malaysia di Belt and Road Initiative ini apa aja? Nah, jadi kalau kerjasama ini mungkin Mas Hasim sih yang lebih paham ya, karena lebih mengerti tentang ini, contoh-contohnya gitu. Jadi gimana nih Mas Hasim? Silakan Mas Hasim. Oke, gimana Mas Hasim? Menurut saya sih yang saya tahu nih kerjasamanya sih di bidang-bidang seperti jaringan komunikasi 5G, ekonomi digital dan pertanian modern. Itu aja sih yang baru saya tahu. Mungkin bisa dielaborasi lebih lanjut lagi Mas Hasim. Kalau yang di tadi teknologi apa?
yang 5G dan lain-lain, kira-kira kerjasamanya tuh di mananya? Apakah transfer teknologi atau dalam hal apa mungkin antara Ya, Cina dan Malaysianya? itu supaya membuat semakin kuat kerjasamanya Cina dengan Malaysia sih dalam strategi pembangunan sih. Oke. Aku boleh nambahin dikit nggak? Nah, Jadi boleh. tuh gini nih, mungkin yang dibilang Mas Hasim tadi benar, terus yang seperti yang aku jelasin yang awal-awal tadi kan. Nah itu tuh ya seperti ini syarat-syaratnya, kayak mereka cuma supaya kayak berlanjut apa enggak sih kerjasamanya gitu. Terus mereka nih gimana sih cara memperkuat hubungan kerjasamanya agar ya istilahnya enak sama enak lah gitu loh, dapat keuntungan sama keuntungan lah gitu. Nah jadi ya yang kayak dibilang Mas Hasim tadi, bidang-bidangnya kayak jaringan telekomunikasi 5G gitu kan. Nah itu kan kayak ya seperti saat ini kan masih 4G gitu. Terus makin berkembangnya apa sih namanya dunia ini kan makin modern gitu, apapun ya udah ini tambah untuk kerjasama 5G gitu. Terus ekonomi digital kayak apa ya, cashless gitu lah bisa dibilang, sama pertanian modern yang mungkin aku kurang paham sih tentang. Jadi itu sih. Boleh nambahin dikit ya? Mungkin itu lebih tepatnya buat Malaysia itu sendiri buat meyakini Cina sendiri itu buat meyakinkan ke Malaysia sih, menurut saya sih. Gimana? Yoi, benar sekali Mas Hasim. Setuju sih kalau tentang itu. Jadi kami kembaliin lagi nih ke Pak Zahwa. Ya, benar. Nah, tadi kayak yang udah dijelasin, kan ada kerjasama antara Cina dan Malaysia di bidang kesehatan ya. Nah, apakah kerjasama tersebut itu akan menghasilkan kerjasama lainnya yang berkelanjutan nih kira-kira? Yang mungkin bisa dibilang terlepas dari kerjasama di bidang kesehatan tadi. Menurut saya sih ya, ini Cina dan Malaysia tetap bekerja sama sebagai mitra alami, melakukan inisiatif membuat prospek yang lebih besar bekerja sama antara kedua negara, berkontribusi pada pembangunan umum yang seperti contoh yang tadi tuh yang saya katakan tadi, kayak telekomunikasi, yang jaringan telekomunikasi 5G, ekonomi digital, pertanian modern. Dan saya meyakini bahwa Malaysia itu sendiri telah sepakat bekerja sama. Mungkin sih mau tambahin deh sedikit, kayak contohnya ini sih tentang ya ada pemerintah Cina yang berkata
bahwa Malaysia ini menjadi mitra dagang Cina ini menjadi mitra dagang Malaysia selama 12 tahun berturut-turut. Jadi kalau dibilang sumber investasi asing terbesar di sektor manufaktur Malaysia selama 5 tahun berturut-turut itu ya dari Cina gitu. Jadi masuknya itu juga dari Cina gitu. Makanya kenapa kerjasama tentang kesehatan itu bisa dibilang mudah untuk bekerja sama Malaysia karena mereka sudah bekerja sama dari 12 tahun gitu. Terus tentang yang Belt and Road tadi yang dibilang tadi, mereka juga pengen gitu. Aku pengen kayak Cina ngomong tuh kayak aku pengen loh untuk memperkuat sinergi strategi pembangunan gitu. Terus kerjasama Malaysia gitu. Makanya mereka untuk kerjasama itu ya berkelanjutan gitu sama Malaysia, bukan hanya tentang kesehatan aja, tapi yang kayak dijelasin Mas Hashim tentang kayak 5G, terus untuk data-data, terus ada e-commerce, ekonomi digital itu sih, sama boleh menambahkan sedikit smart city gitu. Boleh Mas. Sedangkan kedua negara tersebut juga telah bertahap bekerjasama secara bertahap berkembang antara lainnya pada jaringan industri manufaktur, peralatan elektronik, perdagangan produk utama, biomedik, dan energi hijau. Mungkin itu aja sih, biar selain yang disebutkan tadi yang ekonomi digital itu juga termasuk. Maksudnya Cina sama Malaysia itu telah bekerjasamanya secara bertahap, nggak langsung instan. Oke, mungkin kalau bisa disimpulkan kerjasama dibahas dari awal ya. Tadi kan pertama kita membahas tentang kerjasama di sektor kesehatan gitu. Ternyata kerjasama di sektor kesehatan tersebut itu bukan suatu hal yang baru gitu. Kerjasama antara kedua negara tersebut itu bukan hal yang baru gitu, karena seperti tadi yang udah dibilang oleh Mas Aan dan Hashim, jadi memang mereka ini sudah bekerja sama selama 12 tahun lamanya ya. Ya, benar. Iya, benar. Nah, kemudian dari 12 tahun itu bertahap dan memang sudah kerjasama awalnya di bidang komoditas kayak minyak kelapa sawit, karet, besi gitu. Terus ditambah dengan hadirnya pandemi ini, kerjasama di bidang kesehatan tersebut tuh hal yang mudah gitu ya, berarti bisa dikatakan. Dan dengan sudah ada kerjasama 12 tahun tersebut dan kerjasama di bidang kesehatan juga makin menambah kedekatan kedua negara tersebut gitu ya, dengan akhirnya mereka sepakat untuk bekerja sama pakai programnya dari Cina yang Belt and Road Initiative, betul ya? Betul sekali Mbak Cawa. Oh, berarti
berhasil ya kerjasama hubungan keduanya itu bisa dikatakan kawin gitu ya. Nah, kira-kira nih untuk statement terakhir, menurut Mas Hashim dan Mas Aan, kira-kira hubungan keduanya itu gimana antara Malaysia dan Cina? Menurut saya sih, saya dulu dah. Boleh. Menurut saya sih, Cina sama Malaysia mungkin akan memiliki proyek besar atau kerjasama yang berskala panjang sih, menurut saya sih, demi membuat saling menguntungkan. Ya, Mas Farhan. Nah, kalau menurut saya sih ya terlihat dari cara mereka kerjasama aja udah ini ya udah kayak suatu kerjasama yang tidak merugikan satu sama lain gitu. Tapi mereka ini kerjasama bilateralnya bagus gitu. Yang udah kontribusi ya, Mas. Iya, kayak sama-sama memberi kontribusi gitu loh satu sama lain. Kerjasama yang ideal gitulah ya. Kayak sangat cerah banget gitu kerjasamanya. Kayak tidak ada tantangannya gitu ya. Iya, jadi kayak selama 12 tahun itu mereka menumbuhkan rasa saling percaya lah. Makanya mereka nih kerjasama ya udah semakin kuat aja prospek kerjasamanya, terus dari kualitas kerjasamanya juga bisa kita lihat ya mumpuni sampai sekarang gitu dan terjalan gitu. Ya, kayak memperkuat regionalnya juga sih, kayak benar, betul. Kayak Cina untung buat di negaranya, Malaysia juga buat untung di negaranya. Biasa benar. tidak ada ruginya lah istilahnya. Iya, untung sama untung sih. Iya, betul. Oke, kalau gitu mungkin semoga prediksi dari kita itu hubungan antara Malaysia dan Tiongkok benar ya, kedepannya akan harmonis terus. Kita doakan juga. Oke, mungkin segitu saja dari kami bertiga. Semoga ilmu yang ada di podcast ini bermanfaat. Semoga bahan pembicaraan kami bermanfaat untuk teman-teman yang mendengarkan. Kami bertiga pamit undur diri. Terima kasih yang sudah mendengarkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua. Terima kasih semua.